Next Pak. Nah ini ya, critical thinking, collaboration, creativity, communication. Nah, ini contohnya. GKP Magetan kolaborasi sama Suruh ya, sama kami juga gitu ya, sehingga hari ini bisa terwujud. Sudah nggak zaman yang namanya saingan gitu ya, saingan tapi nggak ngomong-ngomongan gitu ya. Boleh bersaing, tapi boleh juga berkolaborasi gitu ya. Ada hal-hal yang di sisi satu persaingan, tapi di sisi satu yang lagi kita saling kolaborasi gitu ya. Gojek bisa besar itu karena kolaborasi dengan warung-warung yang memberikan pelayanan GoFood Pak. Tanpa adanya warung itu Gojek gak sebesar sekarang. Maka kolaborasi itu sangat penting, saling berkolaborasi. Maka kita juga harapannya bisa berkolaborasi antara ITB dengan SMK Desa Dusun. Next. Ini Pak datanya ya. Saya sampaikan yang SMTA sama SMA yang tadi Pak itu di kelas ya, di ruangan kita diskusi ya. Ini buktinya Pak. Ternyata 18% anak-anak SMA itu yang langsung kerja Pak, tidak melanjutkan kuliah. Maka ini pesaing utamanya SMK itu anak-anak SLTA, SMA. Tapi kenapa anak-anak SMA gampang cari kerja? Karena anak-anak SMA soft skill-nya lebih bagus dari anak-anak SMK. Kenapa kok bisa anak-anak SMA lebih bagus dari anak SMK soft skill-nya? Karena anak-anak SMK terlalu disibukkan dengan hal-hal teknis terkait dengan hard skill. Terlalu disibukkan dengan dari kelas 1 sampai kelas 3, energinya habis untuk mempelajari tentang kompetensi hard skill-nya. Sehingga ketika untuk mau ke OSIS, ke pramuka, untuk PMR atau organisasi di luar, energinya sudah habis, dia udah males lagi mau. Tapi kalau anak-anak SMA habis kelas selesai, ada waktu luang, waktu luangnya itu dibikin untuk dia masuk ke OSIS, masuk ke pramuka, sehingga dia terbentuk tuh jiwa kreativitasnya, problem solvingnya, komunikasinya, ya, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, ini data dari Kemenperin. Ya. Tapi memang mayoritas angkatan kerja paling banyak itu dari SD, Bapak Ibu ya, lulusannya. Sehingga akhirnya ketika dia mau bekerja tidak ada yang menerima, dia akhirnya ke luar negeri jadi TKI, TKW. Itulah kenyataan yang ada. Maka dari itu kita harus mulai kurang ini isi yang lulusan SD, lulusan SLTP. Apalagi nanti ke depan, karena ini ternyata angkanya lebih tinggi dari SMK, maka ada isu, ada SMA vokasi, maupun meneh di SMA vokasi. Makin pusing lagi nih SMK. Next, saingannya sama anak-anak SMA, terus kalah sama anak-anak SMA, saingan sama anak-anak SMK ASEAN, Bapak Ibu. Dari Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand itu ke Indonesia, Bapak Ibu. Udah 3 tahun yang lalu sudah banyak. Saya ke Sulawesi itu banyak dari Cina, dari Malaysia, anak-anak SMK kerja di sana. Perusahaan-perusahaan Indonesia. Yuk. Kemarin lagi rame, mudik dilarang, tapi tenaga kerja asing boleh masuk. Ternyata ini pada berbondong-bondong ke sini, Bapak Ibu. Indonesia. Ya. Terus next Pak. Ditambah saingan karo anak SMA, saingan karo anak SMK ASEAN, saingan karo di PHK tahun lalu ada sekitar 15,6% terkena PHK. Ini data LIPI tahun lalu. Industri mau rekrut, cari yang baru lulus apa yang udah pengalaman, cari pengalaman. Maka potensinya paling banyak diterima nanti ya. Di PHK bukan karena bermasalah ya, tapi di PHK karena mungkin industrinya sudah kolaps dan sebagainya. Makin berat lagi. Ditambah lagi saingannya sama robot, sama artificial intelligence, makin berat lagi anak kita, Bapak Ibu. Pusing ya, pusing waduh masa depan anak kita apakah cerah gitu ya, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu ya. Luar biasa. Next. Saya nggak punya data SMK, maka saya kutip data mahasiswa. Banyak anak-anak yang salah jurusan. Ini mahasiswa itu banyak yang salah jurusan.
1 bulan yang lalu apa ya, atau 2 bulan yang lalu di rekrutmen via Instagram anak S1, lulusan S1. Tahu nggak Pak Bu, yang daftar berapa? Di email kami, di Instagram kami ada 60.000. 60.000. Jadi ada 60.000 anak-anak fresh graduate yang nganggur. Jadi yang nganggur gak cuma anak-anak SMK. Jadi tidak selalu yang S1 itu gampang cari kerja, S2, S3 gampang cari kerja. Belum tentu Bapak Ibu. Ya. Mahasiswa juga banyak yang nganggur. Next. Kenapa dia salah jurusan? Ketika salah jurusan dia nggak sesuai passionnya. Ketika tidak sesuai passionnya, tidak keluarlah kemampuan batas limitnya dia. Nah, maka dari itu, karena dia tidak mengenal dirinya dia sendiri. Saya termasuk orang yang mengalami salah jurusan waktu kuliah. Tapi akhirnya saya harus tanggung jawab terhadap keputusan itu, walaupun keputusan itu tidak 100% dari saya misalkan. Tapi saya sebagai pribadi harus bertanggung jawab atas keputusan itu. Harus saya selesaikan, ya minimal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka dari itu, harapannya ketika kelas 10 melibatkan guru BK, wali kelas untuk mengenal passionnya anak-anak. Kalau perlu ada tes potensi, tes peminatan ketika awal masuk, apakah anak ini ikut temannya, atau karena lihat jurusannya bergengsi, atau karena memang etikatnya dia. Harusnya sesuai dengan etikatnya dia. Ketika dia salah jurusan, dia arahkan ke jurusan yang benar, sehingga tidak tersesat. Ya, kalau dia sesuai passionnya Bapak Ibu, saya yakin dia akan cari jalan. Walaupun jalan itu terjal seterjal apapun, kalau sesuai kesenangannya dia akan hadapi itu. Tapi kalau dia di jalur yang seterjal itu tidak sesuai dengan passionnya dia, ya dia akan menyerah di tengah jalan. Nah, jangan sampai seperti itu terjadi. Nah, kadang passion itu belum muncul anak di level anak-anak SMP. Kenapa? Karena sistem pendidikannya kita sejak TK itu tidak dilakukan untuk penelusuran minat anak itu, sehingga akhirnya yang ketimpungan di hilirnya, dalam hal ini SMK, SMA maupun universitas. Ya. Nah, saran saya silakan digali potensi anak-anak. Kalau sesuai jurusan, sesuai passionnya, arahkan, semangati dan dampingi terus Bapak Ibu. Next, ini paradigma yang salah ya Bapak Ibu. Grade tinggi pasti kerja, kampus bagus dikejar orang, diterima masa depan aman. Enggak, banyak yang PHK. Pintar bisa bekerja, enggak. Profesi bagus itu terhormat. Yang terhormat itu adalah dia bekerja cari duit yang halal. Kalau korupsi ya, mau dia pakai dasi, mau dia jadi pejabat tinggi setinggi langit itu juga enggak akan terhormat. Perusahaan tempat terbaik kata siapa? Kalau punya perusahaan sendiri kenapa enggak? Ya. Gaji tetap sukses, ya. Mungkin dulu gitu ya. Sekarang ya tergantung pengelolaan keuangan ya. Kalau besar pasak daripada diam ya, walaupun gajinya puluhan juta ya sama aja. Selama kerja keras pasti bisa. Sekarang nggak cukup kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Oke, next Pak. Ini realita lulusan SMK, minta kerja kurang, tidak mampu mengikuti SOP, tidak mampu menghadapi tekanan, dimarahin dikit, resign, lapar, ya. Anak sekarang itu baperan ya, tidak siap membuka lapangan kerja. Itulah realita yang terjadi. Next Pak. Nah, ibaratnya gini Bapak Ibu, kalau kami rekrutmen itu kami cari profil anak yang ini. Dari 8 yang hard skill hanya 1, 7-nya itu soft skill semua. Dia harus punya jiwa leadership, tangguh, teamwork, willingness to do more, memberikan lebih. Ketika diminta suruh ngerjain setengah jam, dia selesaikan secara cepat dan seterusnya. Strive for the excellence, selalu bekerja itu excellent, nggak ada kurangnya, kasih yang terbaik. Kreatif, fun.
Kenapa harus farm? Ya karena kerjanya nanti di pelosok Bapak di Papua, di hutan. Ya, kalau dia orangnya nggak happiness itu ya akan tertekan, lihat harimau, lihat kuntilanak, ya, dan sebagainya di tengah hutan. Gitu ya. Beda kalau mungkin dengan di TBSM, misalkan bekerjanya di kota-kota gitu ya. Dan tidak salah juga sekarang TBSM bisa nggak kerja di UT, di alat berat bisa, TKR bisa, gitu ya, boleh. Gitu ya. Jadi tidak hanya jurusan TAP saja. Maka kalau ada SMK yang mau kerja sama kita mau buka alat berat, malah kita larang. Berat buka jurusan alat berat. Nah, kan HRD, misalkan nih saya duduk, ini HRD, anak-anak rekrutmen ya Bapak Ibu, betul-betul HRD ini kan baru kenal di detik itu ya. Tapi gimana caranya, tantangannya HRD adalah mendapatkan profiling soft skill anak itu secara cepat. Padahal dia tidak kenal, baru kenal di situ. Nah, pakai konsep ini Bapak Ibu. Nah, yang dilihat adalah yang di bawah ini, tapi tidak terlihat. Gimana caranya bisa melihat value, nilai atau keyakinan anak itu? Maka lihatlah perilakunya, lihatlah simbol-simbol yang ada di sini. Simbol-simbol itu maksudnya gini, cara matanya bergerak ketika diajak ngomong itu ke atas, ke bawah atau menatap, itu ada artinya. Mimik bibir, ya, terus gerak tubuh, waktu berjalan, duduknya itu pengaruh, bisa dilihat, ya. Walaupun itu tidak 100% ya, itu kan pendekatan ya, pendekatan. Nah, filosofinya dia, filosofi ketika wawancara, pasti si wawancara itu akan menggali filosofi hidupnya dia. Tapi pertanyaannya tidak apa filosofimu, anak itu nggak akan tahu apa ya filosofi gitu ya. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang dia bisa jawab, terus nanti HRD itu akan menyimpulkan oh dia filosofinya gitu. Oh dia dalam hidupnya punya filosofi yang bagus, punya keyakinan yang bagus. Keyakinan bukan keyakinan dalam sisi agama saja ya, tapi apa yang dia yakini, moto yang dia yakini untuk sukses itu apa, itu digali sama HRD-nya untuk tahu ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Kenapa kok soft skill yang paling diutamakan? Misalkan ada anak satu soft skillnya lebih bagus, tapi hard skillnya jelek. Satu hard skillnya bagus, soft skillnya jelek. HRD akan ambil yang soft skillnya bagus, hard skillnya jelek. Kenapa? Hard skill itu cepat bisa di-develop anaknya. Di UT itu 6 bulan, setahun udah jago. Tapi sambil kerja, gitu. Belajar, praktek langsung di lapangan. Gitu. Gitu ya, next. Next. Nah ini, jangan sampai kita mau menangkan masa depan, gitu ya. Artinya ya harus merancangnya dari sekarang. Kita mau menang 3 tahun lagi dari sekarang harus direncanakan, bukan membiarkannya seperti air mengalir aja. Nanti kayak ini. Misalkan ini SMK-nya ini ya, kalau dia tidak itu nanti ketemu blind spot jatuh nanti. Blind spot itu mungkin bapak-bapak yang otomotif tahu ya, titik buta gitu. Oh, nggak keprediksi, bukan tidak keprediksi karena tidak kita rencanakan gitu. Next. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Kalau kita hanya mendengarkan, yang mungkin bapak itu lebih sudah mengetahui ya. Cuma bagaimana mengajarkan ini konsep saling sharing, ya, saling sharing terkait dengan hard skill maupun soft skill gitu ya. Soft skill pun juga bisa. Nah, soft skill di mana belajarnya? Yang di organisasi. Maka hidupkanlah organisasi di sekolah Bapak Ibu. Ya, buat nyaman anak-anak, untuk supportlah anak-anak ketika dia ada yang semangat di organisasi harus difasilitasi. Next. Nah, misalkan anak rakerin atau kita lah ada COVID, pasti itu akan menghadapi perubahan. Itu 10 menit lagi ada perubahan, 10 menit lagi ada perubahan, berita macam-macam. Next Pak, ada 4 respon orang itu menghadapi perubahan. Yang pertama itu gaya nakoda. Piye tantangannya kudu sukses, piye carane kudu sukses. Next, atau gaya pengamat, isone mau ngamati tok.
protes, misalnya protes toh, loh memang dengan protes bisa merubah. Oh, aku demo melarang COVID masuk gitu ke Indonesia. Ya dengan protes itu apakah COVID itu hilang? Kan enggak. Gitu ya. Atau gaya pasrah, terus lah ini wae lah, tongko wae lah. Next, contoh-contoh gaya pasrah, perilakunya itu merasa marah, tertekan, kembali pada cara lama. Wong ini sudah pakai platform digital, aku ngajari pakai itu wae lah. Tidak bisa Bapak Ibu. Ya. Mengisolasi diri, gagal meminta bantuan, merasa sebagai korban. Aku ini korban perasaan, korban apa gitu ya. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu, mengapa hal ini terjadi pada saya? Mengapa hal tersebut tidak dapat sama seperti semula? Nah, ini juga pasti dialami oleh anak-anak kita, Bapak Ibu. Nah, kita juga harus tahu respon anak itu apa. Oh, kalau dia gaya pasrah, berarti apa yang harus kita lakukan? Kalau dia gaya protes, apa yang harus kita lakukan? Mau masuk leader, pemimpin juga ketika melihat anak buahnya, oh ini gaya apa ini? Nah, yang gaya nakoda itu bagaimana difasilitasi, disupport agar yang nakoda ini juga bisa membantu kita untuk yang gaya pasrah, gaya yang lainnya itu bisa mengikuti seperti gaya nakoda. Next, gaya protes, melawan perubahan, mencari alasan mengapa perubahan tidak akan sukses. Pasti nggak sukses di perubahan. Misalnya kalau kepala sekolah bikin kebijakan ditentang nih sama beberapa guru, pasti membuat kebijakan itu ada dasarnya, dan itu pasti sudah dipikirkan. Bisa jadi itu karena perubahan yang ada di level atasnya kan gitu ya. Next, kayak pengamat, segan, terlibat, aku orangnya suka anak gitu ya, membantu, maju mundur gitu, itu kayak pengamat. Nah, aku ngamati aja nanti takut salah, takut disalahkan misalkan. Dan seterusnya. Next, gaya nakoda, mencari jalan untuk mengecilkan reaksi negatif. Misalkan ini ada perubahan, oh positif negatifnya apa? Oh negatifnya ini, negatifnya ini bisa kita kecilkan enggak impactnya? Nah, itu harusnya berpikirnya ke situ, menyelidiki sebab-sebab atau alasan di belakang perubahan. Apa sih, kenapa sih kok kepala sekolah bikin kebijakan ini? Dasarnya apa? Kita juga harus tahu gitu. Ya. Dan seterusnya. Inilah yang harus sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai siswa, termasuk saya sebagai industri juga harus memiliki gaya nakoda, Bapak Ibu. Next. Enggak ya? Masih ada Pak? Nah, ini gaya protes ini. TV-nya protes ini. Oke, Bapak Ibu. Ya, saya sampaikan kenapa budaya itu sangat penting, karena menjadi fundamental. Yuti bisa bertahan dari tahun 72 hingga sekarang. Ya, itu bukan karena jago jualan, tapi bagaimana bisa menjaga budaya itu tetap terus ada, bahkan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masa yang ada. Maka orang-orang Yudi itu harus solution itu ya pasti orang Yudi itu serve, memberikan pelayanan baik, organize, teratur, leading itu bukan pemimpin, oh harus memposisikan jadi pemimpin ya, tapi teladan Bapak Ibu. Leader itu selain posisi dia sebagai pemimpin, bagaimana dia juga bisa menjadi teladan. Orang-orang Yudi walaupun dia seorang mekanik ya, level golongannya rendah, tapi dia bagaimana memiliki teladan yang baik terhadap ke customernya, ke rekan sepantaran atau ke atasannya. Harus unik, orang itu orangnya unik-unik gitu ya. Totalitas, networking, sinergi, kolaborasi, open mind, belajar, ya, harus terus belajar dan inovatif. Saya diminta untuk pekerjaan saya ini kurang lebih 6 tahun terakhir ini berkecimpung di LinkedIn. Saya belajar lagi tentang apa itu SMK. Saya pelajari, saya harus mengenal lebih dalam tentang SMK sehingga ketika kami membuat program itu harapannya sesuai dengan kebutuhan itu. Nah itu Bapak Ibu ya. Next kita sudah dijelaskan. Nah setelah bekerja maka anak-anak itu
Perjuangannya tidak pada saat dia mencari kerja, ketika dia bekerja ya, ini bukan entrepreneur ya. Ketika bekerja, ini juga related dengan yang entrepreneur. Itu Pak, saya itu kalau mau naik gaji, naik golongan, mau itu nilai 50%-nya adalah soft skill. 50%-nya lagi itu baru dilihat bagaimana pengetahuan dan kompetensi tentang bisnis yang ada di UI, tentang alat berat juga. Bagaimana saya walaupun jurusan teknik lingkungan bukan mesin itu memahami tentang sistem hidrolis, alat berat dan seterusnya, termasuk bahasa Inggrisnya. Tapi 50%-nya ini behavior kompetensi. Behavior itu apa? Ya, ini apa yang harus dilakukan orang dalam proses penyampaian pekerjaan, termasuk tingkah laku dan sikap yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menciptakan individu atau tim yang mampu mencapai tujuan organisasi. Intinya soft skill. Next. Nah, next Pak. Kalau di Astra Bapak Ibu itu ada 8 kompetensi behavior. Next, diklik aja Pak. Misalkan ini orang beauty, ini customer ya. Bagaimana kita ke customer? Bapak Ibu itu customer saya gitu. CSR itu customernya bukan orang yang beli alat berat saja, tapi the next process adalah customer kita. Next process adalah customer kita, intinya itu ya. Dan encourage, next. Dengan cepat mempelajari berbagai hal baru, tidak takut memutuskan masalah penting dan bertanggung jawab terhadap keputusannya itu. Jangan sampai kita memutuskan itu terus menyalahkan orang lain gitu ya. Next, leading dan motivating, menjalani peran sebagai pemimpin dengan memotivasi dan mengembangkan bawahan. Ya, harus memiliki. Misalkan nih Budian Wakahumas, ya Budian harus mengkader dan next Wakahumasnya siapa kan gitu ya. Harus punya kaderisasi, itu harus jalan dan seterusnya. Next, ya, next, nah, punya visi yang jelas. Nah, termasuk guru-guru punya visi tidak hanya kepala sekolah. Oh, ke depan itu SMK itu akan seperti ini. Oh, SMK Suruh itu akan seperti ini. Jadi semua juga memiliki 5 tahun lagi itu Suruh mau ngapain. Itu harus semua guru, karyawan dan warga sekolah di SMK Suruh harus tahu itu, tidak hanya kepala sekolah saja, tapi semuanya juga harus tahu, sehingga nanti kepala sekolah lebih enak nanti ketika mau lari cepat 80 km, yang lain sudah tahu maksudnya. Oh iya, tujuannya kita ke sana nih. Misalkan mau ke Trenggalek, kita nggak ngasih tahu, ayo kita berangkat kemana Pak? Terus berangkat sih gitu ya. Nah nanti ada yang lewat, ada sebenarnya mau ke Surabaya, ada yang lewat Madiun, kejauhan kan? Madiun tol, ada yang lewatnya ke Kediri, ada yang lewatnya Pacitan, Nasar gitu ya, ke Jogja gitu ya. Nah tujuannya harus tahu semuanya. Ya. Semua warga sekolah atau karyawan, oh kita Suruh itu 5 tahun lagi harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Next, analisis dan judgment. Harus menganalisa, oh ada masalah ini, terus solusinya kira-kira apa. Itu harus memiliki, kalau di Astra Group seperti itu. Next, planning, harus punya planning. Dan driving action itu bagaimana planning itu dijalankan, diimplementasikan. Jangan sampai planning baru itu jalaninnya beda. Nah percuma ngapain di planning gitu ya. Nah tapi pada saat nanti eksekusinya berbeda, tapi setidaknya atas apa yang kita planningkan itu ya kita jalankan ya, kita jalankan. Harus punya interpersonal, hubungan yang baik dengan sesama ya, hubungan yang konstruktif dan efektif, bukan saling julid kalau bahasa sekarang, bukan saling ngerasani gitu ya. Nah, harus saling konstruktif, memiliki hubungan yang konstruktif dan efektif. Next, customer focus. The next proses kita adalah customer kita. Maka next prosesnya Bapak Ibu guru adalah siapa? Ya siswa. Siswa itu adalah customernya Bapak Ibu. The next proses Bapak ngajar ke siapa? Ke siswa. Nah itu siswa itu adalah customernya Bapak Ibu. Jadi jadikan siswa itu ya bagaimana caranya siswa itu sukses. Kesuksesan siswa ya kesuksesan Bapak Ibu semua. Karena kami gini, kesuksesan customer kami makin kaya adalah kesuksesan kami. Kenapa? Ketika dia makin kaya, dia repeat order ke kami. Kami makin kaya juga. Kan gitu konsepnya. Jadi kita utamakan orang lain dulu. Orang lain sukses, kita pasti akan sukses. Minimal orang itu akan membalas jasa kita dengan doanya dia. Semoga guruku makin sehat, guruku makin
makin berkah hidupnya. Bisa jadi doa yang baik adalah doa yang kita tidak tahu. Kalau kita didoakan kan gitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai doain ya, malah dia nanti nggak ikhlas gitu mendoakan kita. Saya yakin kalau kita baik sama orang lain akan membalas kita dengan yang lainnya. Next, membina kerjasama. Teamwork itu sangat penting, maka tugas-tugas kelompok itu sangat bagus Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita memastikan tugas kelompok itu berjalan baik, tidak hanya dimonopoli oleh satu orang saja atau tergantung satu orang saja. Teamwork juga bisa didevelop dari sisi organisasi. Next, ini ya, memahami peran unit kerja. Oh, peran saya ini, ya saya maksimal di sini. Oh, cross function, saya bisa membantu pekerjaan teman saya nih, walaupun itu bukan KPI saya, tapi saya bisa terlibat, saya bisa support. Silakan Bapak Ibu support. Jadi jangan, mohon maaf, jangan hanya kayak kacamata kuda. Oh, kerjaanku ini ya wae. Oh, aku digaji mau ini tok. Ya aku ini wae. Ya nggak bisa. Kita harus saling kolaborasi, saling support. Karena kalau jalan sendiri-sendiri, misalkan Waka Humas jalan sendiri tanpa koordinasi dengan kurikulum, misalkan, oh Humas keliling, oh di industri kayak gini-gini ya, kan kok nggak mau harus komunikasi ke kurikulum kan? Nanti dieksekusi oleh kurikulum. Nah kalau Humasnya jalan sendiri, misalkan nggak info, ya kan salah, gitu ya. Walaupun sebenarnya tugas kurikulum itu tugas bakal kurikulum. Begitu juga sebaliknya, misalkan di kurikulum ini soft skill, Waka siswa bilang ini penting soft skill, maka kurikulum bilang ini penting soft skill, maka siswanya apaan sih gitu ya, misalkan nggak dijalankan karena dia yang bersentuhan langsung dengan siswa misalkan. Ya ini harus saling terkoneksi, semuanya harus saling terkoneksi, saling support, saling peduli gitu ya, saling peduli. Ini Bapak Ibu. Next. Ini kalau managing sendiri seperti apa, antusias, harus menjaga antusiasme gitu, antusias dan optimis terus, jangan pesimis gitu ya. Mampu mengatasi kegagalan, keluar dari zona nyaman gitu ya. Harus keluar dari zona nyaman Bapak Ibu kita. Karena kalau kita nggak keluar dari zona nyaman, pasti ya kita akan tertinggal jauh sama orang lain. Dan seterusnya ini ya, managing people, thinking style, bagaimana cara berpikir baik, bagaimana membina hubungan dengan orang lain, mendengarkan orang lain, ya, menyampaikan pendapat secara jelas, dan bagaimana bisa mempengaruhi orang lain. Bukan memaksa orang lain, berbeda ya, mempengaruhi sama memaksa berbeda. Next. Nah ini Bapak Ibu, di era PJJ, orang mungkin mengkritik PJJ nggak efektif. Maka kurikulum bingung mana yang jam kosong, mana yang enggak, kan? Karena satu misalkan pakai Zoom, satu pakai Google Meet, ini kosong enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan dulu kan bisa lihat di keliling kelas gitu kan, oh ini kosong, ini enggak ada ini, ya. Atau siswanya enggak ada, misalkan. Oh tapi ini di jadwal ada jamnya di sini nih. Nah, maka kurikulum dan timnya bisa memantau. Kalau sekarang kan sulit memantaunya gimana, yuk kan? Kosong enggak gitu ya. Terus anak-anak diminta untuk nyalain video, selalu alasan jaringan nggak stabil Bu. Padahal dia nyambi makan, dia nyambi apa gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini penelitian dan konsep ini sudah dibikin sama yang namanya Jennings, peneliti dari Inggris tahun 2016. Mungkin Jennings sudah memprediksi bahwa 2020 itu akan ada COVID gitu ya. Nah jadi gini Bapak Ibu, konsepnya adalah 10, 20, 70. Intinya gini, kegiatan 10 itu adalah kegiatan online. Ketika di Zoom atau Bapak Ibu ikut webinar dari Kemendikbud misalkan tentang Factory atau apapun itu ya, ini 10. Kegiatan online ataupun kegiatan di kelas ya. Kita secara tatap muka pun ini di kelas, gitu ya. Itu adalah bagian dari 10. Nah, kalau seorang instruktur yang ngajar di training ini kan harapannya yang di training itu setelah training, setelah kurun waktu dia naik kan kompetensinya, kompetensi ini. Tapi kenyataannya kalau tidak melibatkan 20 sama 70, maka yang terjadi adalah di grafik yang paling bawah ini. Nah, dia
segini lah, minimal di tengah lah, ya kan, turunnya dikit lah gitu ya. Gimana caranya? Ya libatkan 20 sama 70. Apa itu 20 sama 70? Next Pak. Nah, 10 itu adalah seminar, workshop, prakarya, kelas virtual, webinar. 10 ini pun Bapak Ibu kalau kita tidak maksimal nyambi sana sini, misalkan ibu-ibu sambil masak, sambil ngomong anak, ya, bapak-bapaknya sambil ngoprek-ngoprek motor gitu ya, itu 10% bisa jadi dapat ilmunya hanya 2% dari 10 ya. Kalau tidak melibatkan 20 sama 70, ujungnya adalah Bapak Ibu dapatnya 2% saja. Anak-anak kita dapatnya 2% saja, karena dia nyambi yang lainnya. Nah, biar nggak gitu gimana? Harus terintegrasi. Maka setelah kelas online, jadilah mentor Bapak Ibu, jadilah coaching, bisa konseling, bisa dengan guru itu atau wali kelas atau dengan guru BK atau dengan siapapun. Maka kita harus berperan juga sebagai mentor. Bedakan antara mentor dengan guru. Kalau guru ini secara formal ya, mentor itu harus kita bisa lebih dekat sama dia secara personal. Tapi intinya membimbing dia, tapi gaya kita, pendekatan kita adalah secara informal, secara kekeluargaan, secara dari sisi hobi misalkan, atau dari sisi apa. Untuk memastikan apa yang sudah kita ajarkan di 10 ini itu dia paham. Misalkan habis ngajar tentang kalau di sini matematika, guru matematika ajar sin log gitu ya, kostang gitu ya. Nah, kadang anak kan kalau nggak paham itu nggak berani ngomong Bapak Ibu. Nah, setelah acara itu beberapa hari dipanggillah, misalkan bikin kelompok, ditanya, kemarin pelajaran yang saya ajarkan udah paham belum? Ayo, santai aja, kalau nggak belum nanti saya ajarin lagi. Oh Bu, saya belum pahamnya di sini. Oh Bu, saya belajar ini tujuannya apa ya? Saya kerja kan nggak bakalan mau ngitung sin kostam. Tujuannya apa ya? Kita harus memberikan logika. Oh, Anda belajar ini nanti ujungnya adalah apa? Kan nanti sudah ada kalkulator Bapak Ibu, misalkan. Nah, itu Bapak Ibu bisa menyampaikan. Karena gini, kadang anak itu tidak bisa memahami materi karena dia tidak tahu materi ini tujuannya buat apa dia nanti. Aku nanti ujung-ujungnya ibu rumah tangga Pak, misalkan. Buat apa sih matematika? Ya itu melatih logika kan intinya. Ketika misalkan nanti ngitung duit ya bener salah, kan nggak ada sin kostan. Nah itu Bapak Ibu cari ilmunya, cari sangkutannya, fungsinya sin kostan itu untuk kehidupannya dia. Terus 70%-nya bisa berupa kalau misalkan Bapak Ibu guru secara karir ya rotasi, promosi ya. Kalau siswa-siswa atau guru misalkan OJT ya, kasih project ya, penugasan lintas fungsi gitu ya, misalkan dari humas kasih tugas tentang kaitannya dengan kurikulum misalkan, nanti karena nextnya gantian jadi wakil kurikulum misalkan ya, ikut komunitas yang kaitannya dengan ilmunya ini, jadi harus related Bapak Ibu ya. Nah, harapan saya sih nanti bisa dilakukan ini karena sekarang nanti blended learning akan terjadi. Jadi pandemi pun selesai Bapak Ibu, kegiatan PJJ aku yakin tetap ada. Jadi jangan salah, oh pandemi selesai semua full tatap muka. Enggak. Contoh di WFH ini Bapak Ibu, saya ini sudah WFH setahun lebih, nggak boleh ke kantor. Nanti sudah hilang semua corona, WFH itu tetap ada saya yakin. Karena ternyata lebih produktif, lebih menguntungkan perusahaan. Oh bayar listriknya berkurang, gitu ya. Karena jumlah karyawannya yang di kantor tidak banyak dan sebagainya. Tapi tetap digaji full, misalkan hak-haknya karyawan tetap dapat. Tapi hitung-hitungannya satu lebih produktif, yang kedua pengeluarannya menurun, ya akan dipertahankan konsep itu. Ya, termasuk meeting-meeting pun ke depan pasti akan terus, online meeting itu pasti akan terus. Ya, maka kita harus bisa belajar itu, membiasakan bagaimana konsep nanti e-learning atau MLS Management Learning System di sekolah ini yang baik. Depannya seperti apa? Next. Nah, ini Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu merasakan, oh
sebelum COVID anak-anak kita itu karakternya bagus, gampang diatur. Semenjak lama di rumah kok makin hancur. Ya, kenapa ya? Karena memang kenyataannya kita semua Bapak Ibu paling banyak di develop itu di sekolah, suka tidak suka. Karena waktu paling lama kita itu ada di sekolah. Ini saya ngitung itu bukan yang sama tidur ya, kalau sama tidur ya paling lama di rumah. Cuman kan di rumah kalau tidur kan kita nggak apa-apain gitu kan. Nah, maka apalagi kalau misalkan di rumah itu masing-masing main HP. Waktu berkumpul di rumah itu kan kadang waktu makan malam, ya kan? Waktu habis asar misalkan, kalau bapak ibunya belum pulang, habis maghrib itu adalah waktu emas untuk berinteraksi. Kalau itu sama-sama pada main HP sendiri kan, akhirnya tidak ada interaksi, tidak ada pengembangan di situ. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, kita tergantung anak itu belajar di pengembangan dirinya itu ada di sekolah. Suka nggak suka, kita lah bapak ibu yang mendevelop anak-anak. Walaupun sebenarnya tugas utama mendevelop itu adalah orang tuanya. Cuman ya itu ya, kadang kita pun sibuk dengan pekerjaan kita gitu ya. Nah, development itu bisa di mana saja, tidak hanya ya di kelas bisa, di workshop bisa, ketika magang di industri. Nah, seringkali sekolah itu menggantungkan anakku di develop pas magang industri aja. Salah Bapak. Jangan tergantung pada saat dia memang bagus kalau dia magang di industri yang tepat, industrinya ngopeni, develop dia gitu ya. Tapi jangan, tidak semua anak mendapatkan industri yang seperti itu kan gitu. Nah, makanya ya dari sini OSIS, Pramuka, PNR manfaatkan organisasi yang ada di sini. Event itu ekstrakurikuler olahraga. Tapi bagaimana olahraga itu selain dia sehat, dia juga bisa berinteraksi dengan teman, membangun teamwork, berkomunikasi yang baik, percaya diri. Nah, itu anak-anak SMA itu sering kalahnya sama anak SMA itu PD-nya kurang. Karena jarang tampil gitu ya, jarang tampil. Anak-anak SMA kan ikut kelas meeting, ada apa namanya porseni, undang artis, dia sampai bisa ngawal artis ya, jadi IO gitu. Anak-anak SMA gitu. Bukan saya pro SMA ya, tapi kondisi kenyataannya seperti itu Bapak. Nah ini ya, karakter moral, karakter kerja itu wujud konkret adalah soft skill. Jadi tidak hanya dari sisi satu ini saja. Ya, bagaimana rendah hati, sopan santun, hormat, peduli, toleransi, ya, itu moral ya. Makanya kan ada pelajaran normatif, ada pelajaran adaptif, ada pelajaran produktif. Nah, normatif itu nanti mengarahnya ke sini, Bapak Ibu. Jadi untuk ada anak, kenapa sih kita harus sopan santun, rendah hati? Di agama diajarkan begini. Karakter kerja itu didapatkan dari mana? Ya dari proses dia belajar di sekolah maupun di industri. Next. Nah, ini kalau saya ngomong sama anak-anak SMK gitu ya, mengenali peran terbaik sebagai siswa. Jadi siswa itu apa sih? Perannya ya dia belajar. Tugasnya bukan bermain, bukan nongkrong. Belajar. Nongkrong boleh, tapi waktunya ya dikurangi. Jangan sampai nongkrongnya lebih lama dari waktu belajarnya. Lakukan adaptasi, mengembangkan motivasi dan memastikan levelnya dia. Saya itu belajar di TBSM mau seperti apa, saya menjadi apa. Anak itu harus punya goal Pak. Kalau belum punya goal, arahkan. Jadilah mentornya. Makanya yang peran 10, 20, 70 itu sangat penting. Lakukan pengembangan kapasitas diri terkait dengan kompetensi apapun. Oh, saya jurusan misalkan TKJ, saya tapi senang gambar. Ditelakeni lah gambar itu. Siapa tahu nanti rezekinya dia dari gambar. Oh, saya senang nyanyi, Bapak, Pak Guru, Ibu. Silakan nyanyi. Makanya di BK, di bidang konseling itu hak setiap anak, baik hak anak yang berprestasi atau punya semangat maupun anak yang lagi bermasalah. Jadi salah kaprah kalau misalkan anak yang masuk ke BK itu adalah anak yang bermasalah, sehingga akhirnya anak itu malu
takut mau masuk ke BK, misalkan dia lagi semangat, aku ini lagi semangat ingin kayak gini, aku ingin konsultasi sama guru ini, tapi kok di BK nanti teman-temanku ngira aku bermasalah ya, nggak jadi. Akhirnya dia konsul sama orang yang nggak tepat. Nah kalau konsul sama orang yang nggak tepat ya akhirnya nggak diarahkan dia yang baik. Maka nyari mentor lah, cari mentor terbaik ya, yang bisa mendevelop dia, mengembangkan dia, dan perluas networking. Sampaikan ke anak-anak yang lagi prakerin atau lagi ada ikut lomba mana, cari teman sebanyak-banyaknya. Siapa tahu teman itu adalah networking kita, itu rezekinya kita. Minimal kasih tahu, bro, ada lowongannya di sini, walaupun dia dari sekolah lain. Jadi jangan hanya jago kandang, kenalnya cuma di satu sekolah saja. Ya, itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini saya sampaikan ke Bapak Ibu, jika apa yang dipelajari tidak diterapkan, berarti tidak ada pembelajaran. Apa yang saya sampaikan barusan, kalau Bapak Ibu tidak coba untuk lakukan, implementasikan, maka sia-sia saya datang ke sini. Termasuk juga Bapak Ibu ketika melakukan pengajaran ke siswanya, siswanya nggak menerapkan, maka itu bukan namanya pembelajaran. Maka kita wajib memastikan. Nanti saya akan sampaikan, saya akan monitor Bu Dian, 1 minggu, 2 minggu Bu ada perubahan nggak? Tanya ke Bu Eka itu, saya selesai ini, tak drill Bu Eka, sudah bikin belum ini. Jadi saya tidak hanya datang ke sini ceramah terus saya pulang, enggak. Konsep kami enggak gitu Bapak Ibu. Sekali saya datang ke sekolah ini, kalau sekolah ini niat untuk LinkedIn, ayo. Konsepnya di kami, sekolah semangat, kami makin semangat. Sekolah loyo, kami makin loyo. Itu aja. Ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan meninggalkan Bapak Ibu, saya pulang selesai enggak gitu ya, saya melupakan enggak. Saya akan kejar Budian nanti. Progresnya apa? Karena Budian yang ada di grup sobat gitu ya. Selama ini komunikasi, ya itu pokoknya. Beliau sebagai wakil humas ya, peran beliau yang berkomunikasi dengan kami ya, saya akan kejar ke Budian. Nanti biar Budian dengan Pak Ibnunya, dengan guru-gurunya atau wakil-wakil yang lainnya juga. Nah, dan juga saya sampaikan Bapak Ibu, next Pak bisa materi. Nah ini bukan kata saya, ini kata presidir saya. Presidir saya itu Pak Francis semua. Beliau sampaikan, do the best in every moment. Setelah itu nggak selesai, masih koma, then do more. Jadi hari ini kita lakukan misalkan maksimal, besok harus lebih maksimal dari yang hari ini. Seterusnya. Ya. Next Pak, di materi berikutnya saya sampaikan sedikit tentang apa itu sobat. Nah, ini saya tadi sampaikan secara umum, sehingga ketika nanti saya masuk ke link and match-nya itu seperti apa, ya, itu biar enak gitu ya. Nah, next Pak. Nah ini di departemen kami menyebutnya vocational transformative model link and match program sobat. Next. Nah ini tim kami di UT ya, yang bertugas terkait dengan program CSN. Jadi program kami banyak Bapak Ibu, ada kesehatan, ekonomi, lingkungan, pendidikan. Nah, kalau pendidikan kebetulan saya, program kesehatan juga kita ada tentang posyandu, tentang COVID dan sebagainya. Ekonomi juga ada, kita membina kewirausahaan dan sebagainya dan seterusnya. Next. Ini kami punya roadmap. Nah, roadmap kami itu kami susun dari tahun 2018 sampai 2025 itu target dari program sobat apa, ya. Begitu juga sekolah harus punya roadmap. Per masing-masing jurusan juga harus punya roadmap. 1 tahun ke depan ngapain? Oh targetnya ini. Nah, sasaran dari program sobat itu Bapak Ibu tidak hanya SMK dan tidak hanya yang ada alat beratnya saja. Mungkin dulu sebelum 2018 ya hanya alat berat, politekniknya pun juga politeknik alat berat, universitasnya pun juga universitas yang memiliki jurusan alat berat. Tapi sekarang sasaran kami lebih luas lagi Bapak Ibu, tidak hanya alat berat, non alat berat punya sekolah vokasi dia, universitas dia, BLK iya, LPK iya, LP iya. Yang kami ada program khusus di Kalimantan
para yang masuk penjara terus dia minat ingin jadi mekanik, kita develop sehingga ketika dia lulus nggak jadi residivis, nggak mengulangi perbuatannya, dia cari kerjaan yang halal gitu. Tapi yang minat nanti kita ada tesnya, yang minat jadi mekanik atau operator alat berat. Nah, partnership kami itu selain Kemendikbud, Kementerian Perindustrian ya, dengan Yudischool, kami punya sekolah Yudischool, LSPAB, Astra, dan jaringan Astranya gitu ya, ADM, Astra Delsi Motor, AHM, kami sering kolaborasi ya, FIF, Astra Agrostari dan seterusnya, saling kolaborasi, dan AHMC, grup kami sendiri dengan PAMA, dengan Bina Pertiwi, dengan lain sebagainya. Next. Nah, inilah program kami Link and Match Sobat Bapak Ibu ya. Ini kami sudah buat ini sebelum ada 8+I gitu ya. Dan ini mengakomodir 8+I. Kalau sekolah yang mengikuti program Sobat dapat PK, jalannya gampang sebenarnya. Kami ada 14 program malah. Software, firmware, hardware. Yang utama pertama pasti kurikulum, Link and Match, dan metode pembelajaran. Metode tadi disampaikan 10, 20, 70 itu ya. Lomba kompetensi siswa. Kami beberapa tahun yang lalu bikin sendiri LKS ya. Karena melihat LKS di SMK kok gak ada alat berat gitu ya. Nah, kami mengakomodir karena kompetisi itu penting juga untuk mengasah kompetensi ya, gitu. Tapi kompetisi bukan segala-galanya gitu ya. Jadi kalau nggak dapat juara LKS pun juga jangan sedih. Sobat Competition, kami punya Sobat Competition itu mengasah inovasi sekolah. Nah, ini lomba tentang inovasi. Kalau Sobat Competition ada kategori umum, alat berat. Umum itu ya TBSM, TKR boleh ikut, nah, TKV atau TKJ boleh bikin inovasi apapun, itu umum kok. Ya, sama yang alat berat, kalau alat berat yang harus kaitannya dengan alat berat. Terus training guru, training siswa, magang guru, magang siswa, uji kompetensi siswa, sertifikasi kompetensi guru ke LSPAB, punya LSPAB, budaya industri, rekrutmen Yudischool, kunjungan industri, alat peraga, standarisasi ruang kelas dan workshop, dan service center. Nah, seringkali banyak di Jawa Timur itu hanya memanfaatkan visi nomor 10 saja, rekrutmen. Nah, kan eman-eman Pak Bu, kayak Berantas gitu ya, SMK 3 Jombang ya, itu hanya di sini. Saya nggak tahu apakah karena manajemennya nggak mau ikut yang lain atau apa, saya juga nggak mau bisa memaksakan ya. Tapi mereka lebih fokus ke sini, ya nggak apa-apa, kita nggak masalah. Seperti itu ya. Nah, saya ngumpul, suruh mau ikut semua silakan, mau ikut sebagian silakan, mau ikut salah satu ya silakan. Kami tidak pernah memaksa. Ya, yang tahu kebutuhannya sekolah untuk apa ya dari sekolah. Dan target atau tujuan akhir program kami adalah meningkatkan kapasitas sekolah Bapak Ibu yang mampu berdaya saing, tangguh dan berdampak bagi daerah sekitarnya. Harapannya dengan mengikuti ini melalui sekolah-sekolah, sekolah ini bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di seluruh, memutus rantai ya, generasi kemiskinan gitu ya, di sini. Gimana caranya? Misalkan Bapak Ibunya TKI, TKW, ya jangan sampai anaknya jadi TKI, TKW. Ya, itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kami juga punya pengalaman membina SMK di Lombok, yang mana banyak sekali juga orang-orang atau masyarakatnya jadi TKI, TKW. Lombok itu penyumbang besar juga Bapak Ibu jadi TKI, TKW. Banyak yang broken home, anaknya nggak karuan, ambil di luar nikah, nakalnya kelewatan. Tapi setiap masalah pasti ada jalan solusinya. Mari kita berkolaborasi ya. Nah, karakter di Yudischool yang kita itu adalah integritas, santun, ahli, dan berani. Kenapa kok ada beraninya? Karena di alat berat, ya itu saya sampaikan, ketemu kuntilanak, ketemu harimau, ketemu ular, walaupun dia ada di dalam kabin alat berat gitu. Karena kalau di Papua Bapak Ibu mau ngirim alat berat itu nggak bisa pakai tronton, unitnya dibelah jadi 8, dikirim pakai helikopter, diangkut satu-satu. Dia yang ngangkut
pakai helikopter 1 unit harganya sama kayak beli 1 unit. Jadi ya ketika customer di Jayapura beli 1 unit, sebenarnya dia beli 2 unit karena dia beli. Nah, nyampe di hutan mekaniknya ini dicemplungin di situ. Enak naik helikopter ya, enak. Habis itu turun ya gitu berhari-hari sampai 2 minggu ngerakit kembali. Pakai kren ala kadarnya, pakai memanfaatkan apa namanya pohon-pohon yang besar. Kalau di Papua kan pohonnya luar biasa besar-besarnya. Ya hanya cukup modal seling dan sebagainya untuk rakit. Nah, di situ makan di situ, tidur di situ, ditemani kuntilanak, ditemani harimau, ditemani macam-macam. Nah, berarti. Nah kalau mentalnya nggak kuat, selesai tugas itu resign dia, gitu ya. Nah, makanya di alat berat ya mungkin berbeda dengan di TKR, misalkan dia di manufaktur lebih nyaman, lo di kota besar ya banyak sinyal. Nah, kalau di TAB nggak ada sinyal, tahu-tahu pacarnya putusin karena kamu nggak pernah pulang, gitu ya. Karena kamu nggak pernah kontak saya, ada Pak. Jadi teman saya anak loyalty school, ya masih belia anak SMK, baru di Freeport waktu itu tahun lalu saya ketemu dia di Freeport. Dia nggak jadi resign karena pacarnya ngancam putus kalau dia nggak ketemu segera. Saya bilang itu belum tentu istrimu, tak bilang gitu. Apa yang kamu resign? Nanti kamu cari kerjaan susah lagi. Dia resign. Saya nggak tahu akhirnya dia sama pacarnya itu di Jawa itu akhirnya apa jadi istrinya atau apa saya nggak tahu gitu. Dan sangat disayangkan kan seperti itu ya, karena cinta, kekuatan cinta. Oke, next Pak. Nah ini Pak, nah di tahun lalu sama tahun ini kami fokus tidak semuanya karena kan ada keterbatasannya. Jadi ada sobat competition, ada kurikulum. Nah, Bapak Ibu mau pakai kurikulum sekali silakan saja. Misalkan di TBSN mau ambil beberapa silakan, nanti saya share kurikulum yang kami sinkronkan. Ya, asesmen SMK bisa. Nah, jadi Astra itu develop kan gini. Saya nanya, indikatornya link and match sekolah yang baik dan yang sudah baik apa Pak? Apa indikatornya? Selain serapan, lulusan serapan. Dan lulusan serapan itu tidak indikator utama performance link and match Bapak Ibu. Ya. Apa? Apakah hanya dari jumlah MOU, produk yang dihasilkan dari output siswanya itu Pak? Produk yang dihasilkan dari siswanya kan? Misalkan. Apalagi? Ada beda-beda gitu ya. Apa sih performance link and match-nya kita sekolah ini? Nah makanya Astra termasuk di dalamnya bersama-sama Kemendikbud bikin asesmen SMK bisa untuk mengetahui performance link and match sekolah itu. Unsurnya apa? Unsurnya manajemen sekolah terkait dengan akreditasi ya dan turunannya ya. Terus dari sisi budaya industri, apakah sekolah menerapkan budaya industri atau struktur? Dari sisi link and match-nya, apakah sekolah memiliki atau menjalankan program blended learning atau teaching factory secara baik di masing-masing jurusan? Jadi salah satunya adalah produk yang dihasilkan. Nah itu Bapak Ibu. Nah, monggo kalau mau memanfaatkan itu silahkan ya. Walaupun itu Bapak Ibu jurusan TPSN atau jurusan yang lainnya nggak apa-apa. Sehingga tahu sekolah saya itu bintang berapa. Yang paling tinggi itu bintang 5, paling rendah bintang 1. Oh kalau bintang 1 maka kelemahan saya di mana, jadi tahu kurang ini. Ada serial training ya. Saya nggak tahu Suruh sudah mulai training nggak Bu? Yang saya share di WA itu ada yang genset training. Kemarin kami ngikuti training forklift. Nah ikut aja Bapak Ibu. Bapak dari TBS silakan ikut aja. Nah, gratis gitu ya dari kami. Dapat sertifikat gitu ya. Kalau lulus, kalau nggak lulus nggak dapat sertifikat Pak. Nggak kenceng kita kalau masalah training. Nggak ikut dites, nggak langsung lulus, nggak lulus. Nggak ikut post test, nggak ngisi absen, walaupun prosesnya lulus, nggak lulus juga. Jadi harus ikut aturan kunjungan industri online. Nah, silakan nanti kalau mau ikut kunjungan industri online Bapak Ibu atau mungkin sudah kemarin ikutkan anak-anak. Ada komunitas yang COVID juga. Kami punya program untuk menyiapkan sekolah pada saat nanti tatap muka. Yang terakhir adalah next Pak, ini saya cepatin aja. Nah ini
media kanal Bapak Ibu yang terkait dengan akses informasi terkait dengan IMS kami. Jadi ada Instagram, ada WA Group. Nah, WA Group itu ada grup WA Sobat Nasional, ada grup Sobat Berpulau ya, Jawa. Kemudian itu masuknya di grup Sobat Jawa. Ada grup Sobat Sumatera berdasarkan lokasi sekolah masing-masing. Kita punya list email juga, jadi kita ngirim undangan training masuk ke email masing-masing sekolah. Ada forum komunikasi virtual tiap bulan, kadang ada webinar, YouTube maupun platform digital. Tapi yang platform digital ini masih kami develop. Next. Nah ini rangkaiannya kami full Bapak Ibu sampai Desember gitu. Tentang link and match ya. Dari webinar, training ya. Terus kunjungan industri nanti yang dalam waktu dekat bulan Juli ya. Silakan kalau anak-anak yang kelas Juli itu sudah dapat anak baru belum? Bapak Ibu sudah ya? Ya itu ikutkan kunjungan industri online Pak, biar tahu oh alat berat itu seperti ini, unit seperti ini ya. Untuk anak masih baru masuk ya. Itu terus ada ikut lomba kompetisi, silakan aja kalau mau ikut inovasi Bapak Ibu, dan ada apresiasi nanti guru tersobat gitu ya, dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Next. Nah itu sih Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi